warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak yang berkelainan atau abnormal. Yang pertama, model medis. Orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini bila mendengar istilah kelainan perilaku akan cenderung melihat atau memandang anak yang mengalami kelainan sebagai anak yang jiwanya menderita sakit. Yang kedua, penyimpangan dari rata-rata. Model ini mencoba melihat bahwa perilaku atau perasaan yang berbeda dari rata-rata adalah sesuatu yang abnormal. Yang ketiga, penyimpangan dari yang ideal. Pendekatan ini tidak melihat abnormalitas sebagai seberapa penyimpang dari rata-rata atau seberapa sehat seseorang, namun mencoba menentukan kepribadian ideal yang sehat dan menentukan bahwa penyimpangan dari hal-hal ideal yang telah ditentukan inilah yang disebut sebagai abnormal. Yang pertama, kelainan muncul atau terjadi hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Yang kedua, kelainan perkembangan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal. Yang ketiga, tanda-tanda awal dari perilaku berkelainan harus dipelajari secara serius. Yang keempat, ada beragam patokan atau karakteristik perkembangan baik yang normal maupun berkelainan. Yang pertama, anak menunjukkan adanya gejala kesedihan, misalnya ketakutan atau kesedihan. Yang kedua, perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang secara mendasar mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas dari satu atau beberapa area fungsional penting, termasuk emosional, fisik, kognitif, dan perilaku. Ketiga, tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan risiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalnya kematian, sakit, disabilitas, atau kehilangan kebebasan yang penting. Kalau di Indonesia ya, ada semacam perspektif bahwa gangguan mental ini biasanya konotasinya negatif, atau bahkan orang tuh langsung jump into conclusion, wah itu gila-gila gitu. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Iya, sebenarnya kesehatan mental itu cukup luas ya gitu ya, pengertiannya gitu. Jadi ketika kita merasa sejahtera, baik untuk diri kita sendiri, kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian membuat nyaman orang-orang di sekitar kita. Itu salah beberapa kriteria orang dengan yang mempunyai mental yang sehat seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini saya dapatkan data-datanya memang data-data Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu mereka punya data bahwa sekitar 20% anak-anak di sana itu mengalami gangguan mental. Nah, kalau di Indonesia datanya seperti apa? Iya, memang kalau di Indonesia kita belum mempunyai data yang sebaik di luar sana ya. Tapi biasanya kita skupnya biasanya lebih kecil. Kita lihat di pelayanan kesehatan seperti di klinik atau di rumah sakit. Karena untuk survei kesehatan rumah tangga gitu, yang ada itu untuk 2013 15 tahun ke atas gitu untuk gangguan mental dan emosi adanya datanya 15 tahun ke atas gitu. Sementara untuk yang lebih kecil kita belum punya data yang betul-betul menyeluruh gitu. Kalau jadi 15 tahun ke atas tuh berapa persen kira-kira? Iya, untuk data yang sekarang sekitar ini lebih rendah dibandingkan yang survei yang 2007 ya. Yang untuk 2013 ini sekitar 67% gitu. 67%. Iya, untuk gangguan mental emosional ya. Bukan yang gangguan jiwa berat yang itu. Nah, ini kalau misalnya bicara mengenai gangguan mental atau gangguan jiwa itu yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Jenis-jenisnya apa saja, dari yang ringan, middle, hingga berat? Baik,
untuk gangguan mental atau gangguan jiwa pada anak ini sangat beragam, seperti juga halnya gangguan fisik ya. Gangguan jiwa juga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, hal itu bisa juga mengenai bahkan dari sejak kecil, sejak bayi gitu bisa kita lihat. Oh ya? Iya, jadi kita ada namanya gangguan neurodevelopmental ya, yang terdiri dari disabilitas intelektual, kemudian mungkin gangguan autistik juga termasuk di sana, ada hiperaktif dan sebagainya. Kemudian ada juga kita bilangnya gangguan eliminasi gitu. Gangguan eliminasi itu seperti enuresis. Enuresis itu ngompol gitu ya, ngompol tapi sudah harusnya pada usia anak tersebut harusnya dia sudah bisa nggak ngompol, tapi ini kok terus berlanjut gitu. Ada seperti itu. Ada kemudian gangguan lain, gangguan makan misalnya. Kita ada namanya pika. Pika itu pika. Jadi mungkin beberapa kasus juga sempat tersebar luas. Jadi anak mungkin makan yang bukan makanan, yang tidak biasa, mestinya apa batu atau mesti kayak obat nyamuk dan sebagainya. Oh my goodness. Iya.